Guys, welcome back to my channel. Mungkin ada yang berbeda kali ini. Yups, I'm not singing, I'm do vlog. Jadi ini pertama kali aku ngebuat vlog. Dan vlog yang aku buat ini kontennya tentang 12 tempat terindah di Kota Kupang. Nah, seperti yang kalian tahu, Kota Kupang ini merupakan ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gak kalah jauh dari daerah lainnya sih. Kota Kupang ini juga memiliki pemandangan-pemandangan eksotis. Ya, mungkin kalian tahu beberapa hal dari NTT tentang Komodo. Yang paling pertama, yang kedua ialah tarian-tarian adat. Tapi nanti kalau misalkan aku mau buat vlog tarian adat NTT, mungkin ada yang mau tahu, kalian bisa komen di bawah, jadi aku bisa buat vlog tentang tarian NTT juga. Tapi kali ini aku akan membahas tentang 12 tempat terindah yang ada di Kota Kupang yang gak kalah bagusnya dari Sumba, Rote, dan tempat lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ialah Goa Kristal. Dan kalau kita lihat dari luar, mulut guanya itu seperti lubang kecil di antara semak-semak. Tapi kalau kalian udah masuk ke dalam guanya, kalian bakalan disuguhi dengan pemandangan kolam air tawar. Dan perlu juga kalian berhati-hati saat masuk karena batu tempat berpijak di situ licin-licin karena guanya lembab. Nah, buat kalian yang mau go traveling to Kupang, jangan lupa untuk ke tempat ini. Kalau misalkan kalian mau tahu alamatnya di mana, aku bakalan taruh di description box. Bisa kalian lihat. Next, dua ialah Pantai Lasiana. Seperti yang kalian tahu bahwa Kota Kupang ini dekat sama perairan, jadi banyak objek wisata pantai. Salah satunya ialah Pantai Lasiana. Nah, Pantai Lasiana ini kalau untuk masuk ke pantai ini memang butuh bayar juga, tapi cuma 2.000 per orang. Dan jarak dari kota pun cuma butuh waktu 15 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Nah, bukan hanya itu, keindahan Pantai Lasiana ini bukan saja pasirnya yang putih, airnya yang bening, tapi ada deretan pohon lontar tua yang membuat pemandangan pantai ini sangatlah instagenik. Nah, seperti di California. Dan untuk fasilitasnya kalian nggak perlu khawatir, di situ udah ada tempat makan, homestay, dan MCK. Tunggulah hingga senja menjelang datang, karena di saat senja kalian bakalan mendapatkan pemandangan yang spektakuler. Oke, next 3 ialah Pantai Oesapa. Nah, nggak jauh dari Pantai Lasiana, ada Pantai Oesapa yang lebih ramai dikunjungi dengan warga setempat untuk berwisata. Di saat kalian masuk ini, kalian bakalan dimanjakan dengan jajanan lokal yang unik. Dan bukan hanya itu saja, tempatnya itu mereka sulap jadi tempat nongkrong yang unik dengan gazebo dan kursi warna-warni. Terus di situ itu ada alunan musik, aroma sedap dari jajanan di pinggir pantai. Itu bakalan ngebuat kamu yang mau berniat untuk traveling atau mau datang ke pantai itu akan betah. Jadi nggak heran banyak anak muda yang menghabiskan sorenya di sana sambil menunggu senja juga di situ. Next, berikutnya adalah Pantai Tablolong, di mana ini adalah surga para pemancing. Kenapa gitu? Kenapa surga para pemancing? Karena lokasinya yang tepat berada di sebelah Pulau Semau membuat jadi tempat para ikan berlindung ketika sedang ada badai di lautan. Gak heran bila pantai ini dijadikan tempat favorit para pemancing. Hanya itu guys, Tablolong ini juga dikenal sebagai penghasil rumput laut terbesar di Nusa Tenggara Timur. Kondisi pantainya yang masih terawan membuat pantai ini sangat cocok dikunjungi untuk menikmati ketenangannya. Kamu bisa memanjakan diri sambil menikmati angin sepoi-sepoi di dalam lopo atau gazebo yang berada di sekitar pantai. Dan banyak juga para wisatawan yang berkunjung untuk menikmati keindahan alam bawah laut Pantai Tablolong.
untuk menuju ke sini itu akses jalannya sudah beraspal halus, namun kamu harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa ojek maupun mobil karena jaraknya sekitar 1 hingga 1,5 jam dari pusat kota Kupang. Meski cukup jauh dari pusat Kupang, namun keindahan pantainya dijamin bikin kamu gak nyesel berkunjung ke pantai ini. Next, jadi kota Kupang yang panas dan kering seolah tersegarkan dengan keberadaan air terjun Oenesu. Jaraknya itu cuma 30 menit dari pusat kota. Di sini kamu bakalan nemuin sisi lain dari kota Kupang. Air terjun Oenesu ini memiliki 4 tingkat kolam-kolam alami yang terbentuk di sela-sela tingkatnya. Sekitar air terjun kamu bisa menikmati hijaunya pepohonan rindang yang menyejukkan dan tidak perlu ragu untuk berendam di kolam air terjunnya karena fasilitas MCK sudah tersedia. Jika tidak ingin berendam, kamu bisa menikmati gemercik air dan sejuknya suasana di atas gazebo dan jembatan kecil yang dibangun khusus untuk para wisatawan. Asyik sekali, bukan? Next, berikutnya adalah bukit di atas gua alias Bukit Cinta. Tidak jauh dari Bandara El Tari, Kupang terdapat sebuah bukit berbatu yang dinamakan Bukit Cinta. Bukit ini memang unik karena ternyata berada di atas kumpulan gua-gua kecil peninggalan penjajahan Belanda. Gua ini konon katanya terhubung dari gua Jepang yang berada di Pantai Lasiana. Wow. Waktu favorit untuk mengunjungi bukit ini adalah sore hari, di mana matahari sudah tidak terlalu terik. Bukit ini juga memiliki hamparan rumput menghijau yang luas dengan beberapa pohon yang berdiri tegak di antaranya. Dan dari atas bukit ini, kamu juga bisa menikmati pemandangan Kota Kupang dengan leluasa. Next-nya ialah Gunung Fatuleu. Nah, buat kalian yang doyan ataukah senang untuk panjat tebing, kalian cocok untuk datang ke tempat ini. Nah, Gunung Fatuleu ini itu dalam bahasa lokal Dawan artinya batu keramat. Konon banyak peristiwa penting di Indonesia yang dapat diramalkan oleh batu keramat ini dengan adanya longsoran batu dari dinding puncaknya. Bukit batu ini itu tingginya mencapai 1111 mdpl loh. Serem. Kalau kamu berani, kamu bisa mendaki gunung ini dengan bantuan guide warga setempat. Lelah mendaki Gunung Fatuleu akan terbayar dengan pemandangan indah di atas puncaknya. Gunung Fatuleu hanya dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi melewati jalan beraspal ke arah kota Soe. Kamu nggak perlu takut kelaparan karena di kaki gunung terdapat beberapa warung untuk beristirahat. Next-nya ialah Gua Monyet, di mana kamu bisa bercengkrama dengan monyet-monyet ramah di Taman Rekreasi Gua Monyet. Bukan hanya di Ubud, kamu juga bisa menjumpai area taman rekreasi yang dihuni banyak monyet di Kupang. Dulu kurang lebih 300 monyet dari 4 kelompok berbeda tinggal di area taman. Meski kini jumlahnya semakin berkurang, namun Taman Rekreasi Gua Monyet ini tetap jadi tempat wisata yang wajib kamu kunjungi di Kota Kupang. Cukup ramah, mereka nggak suka mengganggu kedatangan para wisatawan. Kamu juga bisa memberi makan monyet ramah ini dengan buah-buahan dan kacang-kacangan. Dan gak hanya bercengkrama dengan monyet-monyet yang ramah, kamu juga bisa bersantai menikmati area taman yang asri. Di sekitar taman juga terdapat beberapa goa peninggalan penjajahan Jepang. Next, ke-9 ialah padang savana di pantai, yaitu Pantai Namusain. Kalau biasanya padang savana bisa kamu temukan di area perbukitan, lain halnya dengan padang savana yang ada di Kupang. Di sekitar area batu karang Pantai Namusain, kamu bisa dapat padang savana luas yang indah.
Pemandangan savana dan hamparan air laut dari pantai Namusain itu merupakan perpaduan yang indah, apalagi jika waktu senja tiba, suasana padang savana yang semakin syahdu dijamin akan membuatmu nggak bakalan ingin pulang. Percaya deh. Next-nya ialah Pantai Batu Nona atau Pantai Non Sui. Nah, dari pantai ini kamu bisa melihat betapa indahnya pemandangan Teluk Kupang. Pantai dengan batuan karang di bibir pantai memang cukup banyak ditemui di pantai sekitar kota Kupang. Namun bagaimana jika batu karangnya menyerupai seorang nona? Inilah keunikan yang bisa kamu temuin kalau kamu berkunjung ke Pantai Batu Nona atau Pantai Non Sui. Dan lokasinya itu sangat dekat dengan bandara, jadi membuat wisata pantai ini kerap dikunjungi orang-orang yang akan transit menuju Pulau Alor. Alkisah dulu ada seorang nona yang patah hati lalu bunuh diri dengan terjun dari tebing. Jasadnya tidak ditemukan, namun tiba-tiba muncul batu karang yang berdiri layaknya seorang nona. Batuan yang asli ini telah terkikis air sehingga akhirnya diganti dengan patung nona di atas batu karang untuk mengenang legenda tersebut. Unik kan? Next, berikutnya yang ke-11, pantai batu yang berwarna unik, yaitu Pantai Kolbano. Nah, pantai yang satu ini keunikannya itu sudah diakui oleh dunia internasional. Beberapa media internasional seperti National Geographic memberikan ulasan khusus tentang Pantai Kolbano dan keunikannya. Pantai ini memang sudah berada di Kota Madia maupun Kabupaten Kupang. Namun keindahannya membuat siapa saja yang berkunjung ke Kupang wajib mampir ke sini. Jalanan menuju pantai ini itu dapat ditempuh selama 3-4 jam dengan kendaraan pribadi maupun sewaan dari pusat kota Kupang. Pantai Kolbano ini itu sangat unik karena tidak memiliki pasir, melainkan kerikil warna-warni yang unik. Selain itu, air pantainya tidak berwarna biru jernih, melainkan biru susu. Itu keindahan pantai ini itu dapat kamu nikmati secara gratis. Dan dari kejauhan juga kamu bisa ngeliat nelayan tradisional di situ lagi nangkep ikan, dan itu benar-benar pemandangan yang damai dan tidak mungkin bisa kamu lupakan dari timur Indonesia. Next, yang terakhir adalah padang pasir ala Gurun Sahara alias Pantai Oitune. Nah, kalau sudah sampai di Pantai Kolbano, maka berjalanlah sedikit menuju barat daya, menuju Pantai Oitune. Pantainya yang memiliki pasir putih yang halus serta deburan ombak yang mengagumkan itu. Dari area pantai kamu akan dimanjakan dengan pemandangan padang pasir ala Gurun Sahara yang tidak ada duanya di Indonesia. Karena padang pasir ini belum terlalu banyak dikunjungi para wisatawan, jadi masih terjaga keasliannya. Dan kalian bisa menikmati angin yang menerpa pantai membuat kelokan-kelokan unik di padang pasirnya, dan ini itu sungguh sebuah karunia alam yang luar biasa. Oke guys, jadi NTT ternyata bukan cuman Pulau Sumba dan Komodo aja ya, tapi masih banyak destinasi wisata lain yang tidak kalah menariknya dan sayang untuk kamu lewatkan. Untuk kalian yang bingung mau liburan kemana, coba aja datang ke Nusa Tenggara Timur di Kupang, dijamin kalian gak bakalan nyesel. Mungkin hanya itu aja dari aku, semoga kalian suka video ini dan aku harap video ini juga bermanfaat buat kalian. Aku mohon kalian jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian, mungkin ini juga bisa membantu teman-teman kalian